Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Mari belajar Al-Quran Surat Al-Falaq. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mengenal karakteristik atau ciri-ciri surat Al-Falaq. Ciri-ciri surat Al-Falaq yang ke-1 adalah urutan surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Jadi, surat Al-Falaq termasuk surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Ciri-ciri yang kedua, diturunkan di kota Mekah dan disebut surat Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah, surat Al-Falaq disebut surat Makkiyah. Ciri-ciri yang ketiga, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Ciri-ciri yang keempat, kata Al-Falaq diambil dari ayat ke-1 yang artinya waktu subuh. Jadi, Al-Falaq artinya waktu subuh. Ciri-ciri yang kelima, isi pokok surat Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan dan kejahatan makhluk. Jadi, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk merupakan perintah yang ada di dalam Quran surat Al-Falaq. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq dengan tartil, mari kita mengartikan Quran surat Al-Falaq. Ayat ke-1. Qul min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah kita membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil, mari kita mengartikan Quran surat Al-Falaq. Ayat ke-1.
Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Jadi, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah, bukan malah minta perlindungan kepada dukun atau jimat. Karena kalau kita meminta perlindungan kepada dukun, itu namanya perbuatan syirik dan kita tergolong orang musyrik. Dan perbuatan syirik sangat berdosa besar dan tidak diampuni oleh Allah. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Artinya, dari kejahatan makhluknya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah. Baik dari kejahatan makhluk gaib yaitu jin maupun dari kejahatan makhluk yang tampak yaitu manusia. Kejahatan apa saja, keburukan apa saja, kita memohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari kejahatan dan keburukan makhluk. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Makanya anak-anak, sebelum kita tidur, ayo kita biasakan berwudu terlebih dahulu, kemudian kita baca surat Al-Falaq, supaya kita mendapat perlindungan dari Allah dari kejahatan malam. Karena kejahatan biasanya dilakukan pada malam hari. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi, kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah perasaan tidak suka ketika melihat orang lain bahagia. Tetapi kalau ada orang yang kena musibah, mereka senang sekali bertepuk tangan. Ini sangat bahaya sekali sifat dengki, karena bisa memakan kebaikan kita. Ibaratnya seperti kayu bakar yang dimakan api. Jadi kalau kita punya sifat dengki, amal baik kita, pahala kita akan dimakan oleh sifat dengki ini tadi. Jadi kita akan menjadi orang yang rugi. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat dengki? Kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan yakin bahwa semua rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya itu sudah ditentukan oleh Allah dan pasti baik untuk diri kita sendiri. Itu supaya kita terhindar dari sifat dengki. Selalu bersyukur kepada Allah. Baiklah anak-anak, materi Quran Surat Al-Falaq pada hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menjadikan diri kita lebih baik lagi dan merubah sikap kita. Ketika mau tidur, kita berwudu dan membaca surat Al-Falaq. Jadi ada manfaatnya kita belajar hari ini. Kita harus berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Apa itu perubahan? Apabila kalian sebelum tidur selama ini belum berwudu dan tidak membaca surat Al-Falaq, setelah belajar Quran surat Al-Falaq, sebelum tidur berwudu terlebih dahulu dan membaca surat Al-Falaq agar dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagai evaluasi Bu Marta memberi kalian tugas, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Boleh di buku tulis atau HVS, tapi lebih baik di HVS ya, biar tidak diambil, nanti akan disimpan sama Bu Marta, tetapi diberi klip, nanti tugas-tugas kalian yang ada di HVS maupun folio bergaris akan dijadikan satu sama Bu Marta, sehingga ketika dikumpulkan sudah tidak usah diambil lagi, biar nggak riwa-riwi begitu. Tapi kalau ingin di buku tulis, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Jadi anak-anak, ada 5 soal yang harus kalian jawab, tulis soal dan jawabannya. Ya, Bu Marta harap kalian
bisa menjawab dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, cukup sekian dari Bu Marta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Bu Marta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.